Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahman dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pelajaran Islam dan Budaya yang berjudul Agama Islam dan Kebudayaan, pengertian, substansi, contoh hubungan dari akulturasi dan asimilasi. Dari penjelasan yang pertama yaitu akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah suatu proses perubahan sosial dan budaya yang terjadi karena adanya kontak antara dua atau lebih kelompok budaya, nilai kepercayaan dan praktek-praktek tertentu sehingga unsur-unsur yang berbeda tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri. Dan lambat laun budaya itu sendiri yang dahulu akan mulai luntur dan hilang dan diubah dengan yang baru. Lalu, bagaimana proses akulturasi? Ada dua proses akulturasi. Yang pertama yaitu akulturasi damai. Akulturasi damai terjadi jika unsur-unsur kebudayaan asing dibawa secara damai tanpa paksaan. Misalnya, masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi ke Indonesia, seperti teknologi HP, laptop, dan lain sebagainya. Itu semua dari asing, dari luar negeri. Lalu yang kedua yaitu akulturasi ekstrim, terjadi dengan kekerasan. Akibatnya unsur-unsur kebudayaan asing sebagai pihak yang menang dipaksakan untuk diterima oleh masyarakat yang dikalahkan. Misalnya pemaksaan budaya Belanda di Indonesia pada zaman penjajahan. Ini bersifat ekstrim, seperti pada zaman Belanda, Jepang, itu dengan paksaan, dengan cara menjajah. Lalu akulturasi itu bisa terjadi melalui bentuk budaya yang bentuknya bermacam-macam, seperti 1. Kontak sosial pada seluruh lapisan masyarakat, sebagian masyarakat atau bahkan antara individu dalam dua masyarakat. Yang kedua, kontak budaya dalam situasi bersahabat atau situasi bermusuhan. Lalu yang ketiga, kontak budaya kelompok antara yang menguasai dan dikuasai dalam seluruh unsur budaya, baik dalam ekonomi, bahasa, teknologi, kemasyarakatan, agama, kesenian, atau ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, kontak budaya antara masyarakat yang jumlah warganya banyak atau sedikit. Lalu faktor-faktor akulturasi. Ada dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong seperti adanya kontak dengan kebudayaan lain, lalu sistem terbuka pada lapisan masyarakat, adanya toleransi terhadap datangnya budaya baru, adanya persamaan unsur budaya terhadap kebudayaan sebelumnya, adanya penduduk yang heterogen. Lalu faktor penghambat dari akulturasi. Pertama, sikap masyarakat yang tradisional, menilai perbedaan kultural secara negatif, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, dan adat atau kebiasaan. Lalu ada contoh akulturasi budaya dan kaitannya dengan masuknya Islam ke Indonesia, yaitu seperti seni bangunan, seni ukir, sistem kalender, kebiasaan adat, seni sastra dan aksara, dan batu nisan. Yang pertama, seni bangunan. Seni arsitektur Islam menunjukkan akulturasi antara budaya Islam pra-Islam dengan budaya Islam dari India dan Persia. Dan pada periode tersebut, budaya Cina juga terlibat karena adanya aktivitas perdagangan dengan pedagang Cina Muslim. Lalu yang kedua, seni ukir. Salah satu masjid yang dihiasi dengan ukiran-ukiran adalah Masjid Mantingan dekat Jepara, berupa figura-figura yang diketahui dari mana asalnya. Figura itu kini dipasangkan pada tembok-tembok masjid dan tidak diketahui dari mana asalnya. Sistem kalender.
Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu, Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriah. Lalu yang keempat, kebiasaan adat. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting. Zaman dahulu ada kebiasaan berziarah. Lalu ritual tersebut serupa dengan ritual yang dilakukan pada bangunan candi yang dianggap keramat. Demikian pula dengan makam raja-raja atau sultan oleh masyarakat dianggap sebagai orang keramat yang memiliki kekuatan magis. Lalu kebiasaan itu diubah menjadi kebiasaan orang Islam berziarah ke makam-makam wali dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu seni sastra dan aksara. Seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu, Buddha, dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau pegon. Kita menyebutnya dengan pegon. Itu merupakan akulturasi sastra. Ini ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Seperti suluk, antara lain suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan hidup. Suluk Wujil berisi tentang kumpulan nasihat Sunan Bonang dan lain-lain. Lalu batu nisan. Yang terakhir batu nisan. Kebudayaan Islam dalam bidang seni mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh yang wafat tahun 1292 Masehi. Aksara yang dipahatkan pada batu nisan tersebut merupakan aksara sulus yang ciri berbentuk segitiga pada bagian ujung. Gaya aksara jenis ini berkembang di Persia dalam bentuk kaligrafi ya. Batu nisan Sultan Malik terdiri dari bualam putih yang diukir dengan tulisan Arab. Jadi akulturasi bisa berupa batu nisan seperti ini. Lalu penjelasan kedua tentang asimilasi. Asimilasi itu hampir mirip dengan akulturasi, tapi budaya lama itu tidak diubah, berarti tidak luntur dan masih ada. Penjelasannya, apa itu asimilasi? Asimilasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, assimilation. Asimilasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga membentuk kebudayaan baru yang bisa diterima dan diakomodasi oleh berbagai pihak. Ada syarat-syarat asimilasi. Saya menjelaskan 3 syarat asimilasi. Yang pertama, terdapat dua kebudayaan yang berbeda. Lalu terjadi interaksi sosial antara individu dan kelompok sosial secara terus-menerus dan intensif. Lalu yang ketiga, saling menyesuaikan dan saling merubah hingga pada akhirnya salah satu budaya hilang. Jenis-jenis asimilasi. Asimilasi budaya. Yang kedua, asimilasi struktural dan asimilasi perkawinan. Yang pertama, asimilasi budaya. Proses mengadopsi nilai kepercayaan, dogma, ideologi, bahasa, dan sistem simbol dari suatu kelompok etnik atau beragam kelompok bagi terbentuknya sebuah kandungan nilai, kepercayaan, dogma, ideologi, bahasa maupun sistem simbol dari kelompok
etnik tertentu. Lalu kedua, asimilasi struktural atau proses penetrasi kebudayaan dari suatu kelompok ke dalam kebudayaan etnik lain melalui kelompok primer seperti keluarga atau teman dekat. Lalu yang ketiga, asimilasi perkawinan adalah terjadi karena perkawinan antar etnik atau antar ras untuk melahirkan etnik atau ras baru. Lalu proses terjadinya asimilasi. Proses terjadinya asimilasi ditandai dengan upaya mengurangi perbedaan yang ada di masyarakat maupun individunya. Contohnya, jika individu dengan latar belakang berbeda saling berkumpul dalam satu kelompok, maka kebudayaan akan melebur atau menyatu. Lalu faktor asimilasi. Sebagaimana halnya akulturasi, ada dua faktor sama, faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong. Faktor pendorong dari asimilasi adalah adanya perkawinan campuran antara masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang, lalu menghargai adanya budaya asing yang masuk, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Dan faktor penghambat dari asimilasi. Pertama, minimnya wawasan dan pengetahuan tentang beragam kemajuan yang ada. Lalu adanya prasangka negatif dalam masyarakat terhadap kelompok baru yang datang di lingkungannya. Lalu perasaan dominan, lebih unggul dari individu yang berasal dari suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Lalu contoh asimilasi. Misalnya, dalam ajaran Hindu, Buddha itu dulu ada peringatan 3 harian, 7 harian, 40 harian wafat. Dan dalam Islam sampai saat ini banyak yang melakukan peringatan seperti itu, meski dalam bentuk yang berbeda tradisi. Lalu perbedaan dan hubungan antara akulturasi dan asimilasi. Akulturasi dan asimilasi memiliki perbedaan yang terletak pada hilang atau tidaknya kebudayaan asli di kelompok masyarakat. Kalau akulturasi itu mencampurkan kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Sedangkan asimilasi itu membentuk budaya yang sifatnya baru atau budaya aslinya perlahan mulai luntur dengan adanya budaya baru. Kedua memiliki hubungan yang sangat erat, baik akulturasi maupun asimilasi. Akulturasi dan asimilasi tidak bisa dipandang negatif karena semuanya memiliki dampak tersendiri bagi masyarakat. Hal ini juga bergantung pada bagaimana masyarakat bisa menerima proses akulturasi dan asimilasi. Ya, sekian, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.